Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang jumlah dan selisih dua sudut. Nah, di sini kita punya sin A plus B nanti menjadi sin A cos B plus cos A sin B. Jadi untuk memudahkannya, untuk sin jumlah nanti di sini pengurangannya juga jumlah, tetap menjadi jumlah ya. Jadi kita bisa seperti ini, si jum, si kojum, kosi. Diambil dua kata di depannya gitu. Kemudian bagaimana untuk sin pengurangan? Untuk sin A min B kita punya sama si ko min kosi. Nah, untuk pengurangan di sini juga pengurangan. Si ko min kosi. Berarti tinggal taruhlah A di sini, B di sini A, di sini B. Kita ke contoh soal. Contohnya saya berikan sin 15 derajat. Nah, kita kan tidak bisa mencari sin 15 derajat. Itu kan bukan sudut istimewa. Maka dari itu kita buat, kita kurangi atau kita jumlahkan antara dua sudut istimewa. Yang bisa berapa? 45 dan 30 derajat ya. Berarti 45 dikurangi 30 derajat. Ini kan 15 derajat. Setelah ini kita gunakan rumus sin pengurangan, yaitu sin A min B. Berarti kita punya si ko min kosi. Ini tinggal kita letakkan sudutnya 45 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 30 derajat. Sin 45 berapa? Setengah akar 2. Berapa cos 30? Setengah akar 3. Dikurangi cos 45, setengah akar 2. Untuk sin 30 kita punya setengah. Lanjutkan, kita kerjakan setengah akar 2 kali setengah akar 3 berapa? Seperempat akar 6. Kemudian dikurangi setengah akar 2 kali setengah berarti seperempat akar 2. Di sini kan ada seperempat, berarti seperempatnya bisa keluar. Seperempat kali akar 6 min akar 2. Ini ya, ini masih angkanya kecil. Nah, bagaimana nanti kalau angkanya yang agak besar? Ya enggak masalah. Misal, kita ke contoh kedua ya. Ke contoh kedua, kita punya sin 225. Sin 225, ini kan angkanya agak besar ya, tadi kan 15 derajat. Untuk sin 225 kita harus mencari sudut istimewa berapa ditambah berapa atau berapa dikurangi berapa. Yuk coba 225. Itu kan berarti 180 lebih ya. Berarti kita bisa 180 derajat plus berapa agar 225? 45 ya. Oke, dari sini kita sudah bisa menguraikan untuk si jum, sin jumlah. Berarti kita punya si jum, si ko jum kosi. Jadi tinggal kita taruhlah sudutnya berarti 180, 45, 180, di sini 45. Berapa sin 80? Sin 180, sin 180 itu 0. Kemudian untuk cos 45 kita punya setengah akar 2. Cos 180 berapa cos 180? Min 1. Kemudian sin 45 kita punya setengah akar 2. Di sini pengaliannya 0 dikali setengah akar 2 kita punya 0. Kemudian min 1 kali setengah akar 2 kita punya min setengah akar 2. Jadi di sini hasilnya kita punya min setengah akar 2. Nah, ini rumus penjumlahan dan pengurangan untuk sin. Bagaimana untuk cos dan bagaimana untuk tangen akan kita bahas setelah ini. Oke, sekarang akan kita bahas cos jumlah. Cos jumlah, jadi saya punya cos A plus B, berarti saya punya kojum. Jadi ko min sisi. Ini seperti ini, berarti ini kan A, B, di sini A, B. Jadi untuk cos jumlah nanti penguraiannya itu menjadi pengurangan, kebalikannya. Berarti bisa saja di sini saya tulis kojum koko min sisi. Nah, bagaimana untuk cos pengurangan? Kebalikannya, kalau cos pengurangan cos A min B ya, berarti koko jum sisi. Seperti ini. Ini AB, AB. Nah, untuk pengurangan di sini pengurangannya penjumlahan. Itu untuk cos kebalikannya. Nah, sebagai contoh misalkan saya punya contoh di sini cos berapa ya? 105 derajat yang
angkanya tidak terlalu besar, berarti kita harus membuatnya menjadi penguraiannya untuk penjumlahan atau pengurangan. Lah 105 itu kan kita dapat dari 60 ditambah 45 ya. Bisa kan ini? Misalkan tidak 60 dan 45 juga boleh, terserah. Jadi kan ini kita ambil aja angka yang kecil gitu. 60 tambah 45, 105 ya. Kita punya kojum, kos jumlah. Berarti untuk kos jumlah kita punya seperti di atas ini ya. Kojum berarti koko min sisi. Ini. Berarti ini tinggal kita kasih sudut 60 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 45 derajat. Berapa cos 60? Nah, berarti ya untuk sudut istimewa kalian harus sudah di luar kepala, itu sudah benar-benar harus dihafal, harus dipahami gitu. Setiap trigonometri nanti pasti itu dibutuhkan. Cos 60 itu senilai dengan sin 30 berapa setengah. Cos 45 kita punya setengah akar 2. Sin 60 itu senilai dengan cos 30 setengah akar 3. Sin 45 nya sendiri setengah akar 2. Oke, langsung saja kita kalikan. Berapa ini? Seperempat akar 2 dikurangi setengah akar 3 kali setengah akar 2, seperempat akar 2. Sama, ada seperempat akar 2, ada seperempat akar 6. Ada angka seperempatnya, berarti seperempat. Kita keluarkan seperti ini ya. Akar 2 min akar 6. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nah, nanti sama. Untuk kos pengurangan kita juga pakai rumus yang ini. Komin berarti koko cum sisi gitu. Terus bagaimana untuk penjumlahan dan pengurangan tangan? Oke, selanjutnya kita akan pelajari tentang penjumlahan dan pengurangan pada tangan. Oke ya. Untuk tangan jumlah, nah ini agak berbeda. Untuk tangan jumlah, nanti tangan A plus B, kita punya tangan A plus tangan B per 1 min tangan A kali tangan B. Jadi ya, untuk rumus tangan A plus B, di pembilang kita punya tanda plus, penjumlahan sama. Untuk yang penyebut, tandanya dibalik. Nah, bagaimana untuk tangan A min B? Jadi untuk tangan A min B, tangan A min B itu kebalikannya. Yang pembilang itu tetap, ini pengurangan ya, tangan A min tangan B. Kemudian di penyebut itu kebalikannya tanda min, berarti jumlah ya. 1 plus tangan A kali tangan B. Seperti ini. Nah, misal saya punya bentuk soal yang bentuknya itu langsung seperti ini. Kita ke soal ya. Misal soal tangan 67 dikurangi tangan 22 derajat per 1 plus tangan 67 kali tangan 22. Nah, di sini kan untuk pembilang itu kan pengurangan ya. Untuk pembilang itu pengurangan, berarti nanti di sini menjadi tangan A min B. Seperti ini bisa dipahami sampai sini. Jadi kan ini itu bukan tangan sudut, berarti tangan misalkan tangan 15 derajat itu berapa? Tapi sudah penguraian seperti ini, berarti kita harus mengubahnya kebalikannya. Tangan 67 derajat dikurangi tangan 22 derajat dibagi 1 min tangan 67 kali tangan 22. Berarti kan tinggal mengurangkan saja, tangan A min B sama dengan tangan 67 derajat dikurangi 22 derajat. Berapa ini hasilnya? 67 kurangi 22. 45 ya, berarti tangan 45. Berapa tangan 45? Tangan itu kan sin per cos, berarti sin 45 setengah akar 2, cos 45 setengah akar 2. Berarti ini 1 kayak gini. Gitu ya, sudut istimewa yang sudah kita pelajari kemarin berarti sangat berguna di sini, jumlah dan selisih dua sudut. Terus bagaimana nanti kalau tangan yang diminta itu tangan sudut langsung tangan 15 derajat? Bagaimana ya untuk tangan 15 derajat? Ya udah, kita gunakan rumus penguraian tangan jumlah sama tangan pengurangan. Nah, 15 itu kan didapat dari berapa? 45 dikurangi 30. Seperti ini ya. Berarti untuk tangan 15 itu harus kita uraikan dulu. Tangan 45 dikurangi 30. Harus kita uraikannya ke sudut yang istimewa. Nah, 45 dan 30 kan istimewa. Berarti untuk tangan pengurangan kita punya tangan 45 derajat
dikurangi tangan 30 derajat dibagi 1, penyebutnya menjadi plus tangan 45 kali tangan 30. Seperti ini. Sampai sini bisa dipahami ya? Belum ada kesulitan sampai sini? Kita lanjutkan. Berapa untuk tangan 45? Tangan 45 tadi kan kita sudah punya berapa? 1 ya. Tangan 30 berapa itu? Tangan 30 itu sepertiga akar 3. Nah, seperti ini. Selanjutnya yang penyebut kita punya 1 plus tangan 45 1, tangan 30-nya berapa? Sepertiga akar 3. Berarti ini kan seperti ini sama. Lah terus gimana ini? Kok di penyebut masih bentuknya belum rasional? Ya, kita rasionalkan gitu. Jadi kalau kita mau merasionalkan ini, coba ya di sini kita hapus. Kita rasionalkan bentuknya. Jadi karena nggak muat saya taruh sini. Saya kan punya 1 min sepertiga akar 3 dibagi 1 plus sepertiga akar 3. Nah, ya sudah kita rasionalkan. Berarti kita kalikan dengan sekawannya penyebut. Berarti 1 min sepertiga akar 3. Seperti ini. Ini berarti 1 min sepertiga akar 3. Oke, kita lanjutkan. Berarti ini kita kalikan biasa ya. 1 kali sepertiga akar 3 berarti min sepertiga akar 3. Min sepertiga akar 3 kali 1 berarti min sepertiga akar 3. Ini kita kalikan berarti plus 1/9 kali 3. Ini untuk penyebut kan kita punya bentuk A plus B kali A min B. Jadi kita punya A kuadrat min B kuadrat ini. Berarti kita punya 1 min sepertiga kali 3. Berapa ini? Oke, kita lanjutkan. Berarti kita punya 1 min 2/3 akar 3 plus 3/9 itu sepertiga ya. Per berapa ini? 1 min 3/3 itu berapa? 1. Berarti berapa hasilnya? Di sini kan coba dilihat dulu. Ini kan 1 min sepertiga akar 3 per 1 plus sepertiga akar 3. Kan kita rasionalkan ya ini ya. Kita kalikan dengan sekawannya dari penyebut. Berarti 1 min sepertiga akar 3, 1 min sepertiga akar 3. Pembilang kita kalikan. 1 kali 1, 1. 1 kali min sepertiga akar 3 kita punya berapa? Min sepertiga akar 3. Min sepertiga akar 3 kali 1, min sepertiga akar 3. Di sini kita berarti punya plus ini 1/9 kali 3. Oke, yang penyebutnya kita berarti punya 1 dikuadratkan 1 dikurangi sepertiga akar 3 dikuadratkan. Berarti ini ada kesalahan di sini ya, 1/9 kali 3 berapa? 3/9 sepertiga, berarti 1 min sepertiga. Ini untuk pembilangnya kita punya berapa? 1 ditambah sepertiga, berarti 4/3 min 2/3 akar 3. Untuk penyebut kita punya 1 dikurangi sepertiga berarti 2/3. Oke, kok masih seperti ini? Ya, kita lanjutkan lagi berarti 4/3 min 2 akar 3. Akar 3 dikali berapa? Dikali 3/2. Ini sampai sini bisa dipahami ya. Berarti ini tinggal kita kalikan seperti ini. Berarti kita punya berapa ini? 4/2 2 ya. Ini 3/2 kali 4/3. Berarti kita punya 2 dikurangi berapa? Ini dikali sini. Ini hilang berarti tinggal akar 3. Nah, seperti ini. Jadi kita punya 2 min akar 3. Nah, sudah kita mempelajari jumlah dan selisih dari dua sudut pada trigonometri, sin, cos, dan tangan.